Laporan mengenai hilangnya tenaga kerja Indonesia TKI ilegal di jalur laut perbatasan Indonesia dan Myanmar terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Data dari pihak imigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Intelijen Negara BIN menunjukkan adanya pola yang sama dalam setiap kasus, yaitu keberangkatan secara ilegal melalui jalur laut, komunikasi korban yang tiba-tiba terputus, dan dugaan keterlibatan jaringan kriminal internasional. Investigasi awal mengonfirmasi bahwa para korban mayoritas diberangkatkan oleh agen tenaga kerja ilegal dengan janji pekerjaan di negara-negara Asia Tenggara. Namun dalam perjalanannya, mereka disekap dan dipindahkan ke kapal-kapal kargo yang berlayar tanpa kejelasan tujuan. Dalam 2 bulan terakhir, ada 5 laporan resmi dari keluarga TKI yang kehilangan kontak dengan kerabatnya di wilayah perairan sekitar Selat Malaka hingga perbatasan Laut Myanmar. Temuan intelijen memperkuat dugaan bahwa kasus ini berkaitan dengan jaringan perdagangan manusia yang terorganisir, yang tidak hanya melakukan penyelundupan orang, tetapi juga terlibat dalam praktik penjualan organ manusia, khususnya ginjal. Kementerian Luar Negeri bersama Badan Intelijen Negara telah mengonfirmasi adanya informasi kredibel mengenai sebuah kapal kargo berbendera asing yang berlayar secara tidak wajar di perbatasan laut Myanmar. Kapal tersebut diduga menjadi tempat penahanan, sementara para TKI yang akan dijadikan korban perdagangan organ. Data pelacakan satelit menunjukkan kapal dengan ciri-ciri mencurigakan tersebut terdeteksi bergerak perlahan di perairan internasional, berpindah-pindah lokasi untuk menghindari pemantauan. Kapal tidak melakukan komunikasi resmi dengan otoritas maritim dan tidak tercatat dalam jalur pelayaran komersial yang sah. Tim intelijen gabungan segera dibentuk untuk melakukan pengintaian, pengumpulan data, dan analisa situasi. Fokus utama adalah penyelamatan para WNI yang diduga kuat sedang disekap di kapal tersebut, sekaligus mengamankan bukti kejahatan dan mengidentifikasi pelaku yang terlibat. Berdasarkan hasil analisa lapangan, lokasi terakhir kapal terdeteksi berada di sekitar koordinat laut perbatasan Myanmar, di wilayah yang sering dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan manusia dan narkotika. Operasi penyelamatan diputuskan untuk dilakukan dalam waktu secepat mungkin dengan metode infiltrasi senyap, guna menghindari risiko bentrokan bersenjata dan memprioritaskan keselamatan para korban pemerintah. Indonesia menegaskan bahwa keselamatan warga negara di luar negeri adalah prioritas utama, dan segala bentuk kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, penyelundupan, dan jual beli organ akan ditindak secara tegas, baik melalui jalur diplomasi maupun operasi intelijen di lapangan. Operasi ini akan melibatkan tim elit dari unsur intelijen militer dengan dukungan penuh dari Satuan Khusus TNI Angkatan Laut. Tujuannya jelas, membebaskan para TKI yang menjadi korban, mengamankan kapal beserta barang bukti, serta mengungkap jaringan kriminal yang terlibat di balik kasus ini. Tim gabungan yang terdiri dari personel intelijen militer dan Satuan Khusus TNI Angkatan Laut ditugaskan secara resmi untuk melaksanakan operasi penyelamatan terhadap para tenaga kerja Indonesia TKI yang disekap di kapal kargo di perbatasan Laut Myanmar. Operasi ini bersifat rahasia dan mengutamakan tindakan senyap guna meminimalisir risiko terhadap nyawa para korban. Berdasarkan laporan hasil pantauan citra satelit dan informasi intelijen, kapal kargo target teridentifikasi berukuran sekitar 150 meter, berbendera asing dengan registrasi yang tidak valid, dan memiliki pola pelayaran yang tidak sesuai jalur pelayaran komersial resmi. Kapal tersebut diketahui berpindah-pindah posisi di perairan internasional untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum. Kondisi geografis di wilayah operasi tergolong kompleks, dengan cuaca laut yang tidak menentu, arus perairan kuat, serta minimnya akses komunikasi langsung. Seluruh rencana operasi disusun dengan memperhitungkan faktor risiko tersebut. Tim penyelamat terdiri dari 2 unsur utama, yaitu unsur pengintaian dan unsur eksekusi. Unsur pengintaian ditugaskan melakukan observasi awal terhadap kapal target, termasuk mengidentifikasi jumlah penjaga, pola pengamanan, serta kondisi visual kapal. Sementara unsur eksekusi bertanggung jawab penuh atas penyusupan, penanganan ancaman, penyelamatan korban, serta pengamanan kapal. Data dari infiltrasi awal menyebutkan bahwa para TKI disekap di bagian bawah dek kapal, dengan akses terbatas dan penjagaan ketat oleh kelompok bersenjata. Di kapal juga ditemukan peralatan medis yang diduga digunakan untuk praktik perdagangan organ ilegal, termasuk alat pembedahan darurat dan fasilitas pendingin organ. Pimpinan operasi menetapkan metode penyusupan menggunakan kapal cepat berukuran kecil tanpa identitas resmi. Penyusupan direncanakan dilakukan saat malam hari untuk memanfaatkan minimnya visibilitas di perairan terbuka. Seluruh personel dibekali perlengkapan standar operasi khusus, termasuk alat komunikasi senyap, senjata ringan, serta peralatan medis darurat untuk penanganan awal terhadap korban.
Skenario operasi dibagi dalam 3 tahap utama. Tahap pendekatan, kapal tim gabungan bergerak dari titik rahasia di perairan Indonesia menuju lokasi target dengan kecepatan tinggi dan pola pergerakan acak guna menghindari deteksi radar kapal target atau pihak ketiga. Tahap observasi dekat, tim pengintai menggunakan peralatan optik dan drone kecil untuk memantau situasi kapal kargo secara rinci, memastikan jumlah personel lawan, titik akses penyusupan dan posisi korban. Tahap eksekusi, setelah seluruh data dikonfirmasi, tim penyusup bergerak ke kapal target, melumpuhkan penjaga, mengamankan korban, serta menguasai kapal sepenuhnya. Pimpinan operasi menekankan pentingnya menjaga keselamatan para TKI sebagai prioritas utama. Kontak senjata hanya dilakukan sebagai opsi terakhir. Apabila situasi tidak memungkinkan untuk penyelamatan senyap, operasi juga harus menjamin pengamanan bukti kejahatan, seperti dokumen identitas palsu, alat medis ilegal, serta data yang mengarah pada jaringan perdagangan manusia. Seluruh personel telah dilengkapi dengan briefing rinci mengenai prosedur hukum internasional, tata cara evakuasi korban, serta protokol penanganan kasus lintas negara. Pemerintah Indonesia juga telah berkoordinasi dengan otoritas terkait di tingkat internasional untuk meminimalisir eskalasi diplomatik akibat operasi ini. Setelah seluruh persiapan diselesaikan, tim bergerak menuju perbatasan Laut Myanmar sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Operasi penyelamatan dimulai dalam hitungan jam. Laporan mengenai hilangnya tenaga kerja Indonesia TKI ilegal di jalur laut perbatasan Indonesia dan Myanmar terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Data dari pihak imigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Intelijen Negara BIN menunjukkan adanya pola yang sama dalam setiap kasus, yaitu keberangkatan secara ilegal melalui jalur laut, komunikasi korban yang tiba-tiba terputus, dan dugaan keterlibatan jaringan kriminal internasional. Investigasi awal mengonfirmasi bahwa para korban mayoritas diberangkatkan oleh agen tenaga kerja ilegal dengan janji pekerjaan di negara-negara Asia Tenggara. Namun dalam perjalanannya, mereka disekap dan dipindahkan ke kapal-kapal kargo yang berlayar tanpa kejelasan tujuan. Dalam 2 bulan terakhir, ada 5 laporan resmi dari keluarga TKI yang kehilangan kontak dengan kerabatnya di wilayah perairan sekitar Selat Malaka hingga perbatasan Laut Myanmar. Temuan intelijen memperkuat dugaan bahwa kasus ini berkaitan dengan jaringan perdagangan manusia yang terorganisir, yang tidak hanya melakukan penyelundupan orang, tetapi juga terlibat dalam praktik penjualan organ manusia, khususnya ginjal. Kementerian Luar Negeri bersama Badan Intelijen Negara telah mengonfirmasi adanya informasi kredibel mengenai sebuah kapal kargo berbendera asing yang berlayar secara tidak wajar di perbatasan laut Myanmar. Kapal tersebut diduga menjadi tempat penahanan, sementara para TKI yang akan dijadikan korban perdagangan organ. Data pelacakan satelit menunjukkan kapal dengan ciri-ciri mencurigakan tersebut terdeteksi bergerak perlahan di perairan internasional, berpindah-pindah lokasi untuk menghindari pemantauan. Kapal tidak melakukan komunikasi resmi dengan otoritas maritim dan tidak tercatat dalam jalur pelayaran komersial yang sah. Tim intelijen gabungan segera dibentuk untuk melakukan pengintaian, pengumpulan data, dan analisa situasi. Fokus utama adalah penyelamatan para WNI yang diduga kuat sedang disekap di kapal tersebut, sekaligus mengamankan bukti kejahatan dan mengidentifikasi pelaku yang terlibat. Berdasarkan hasil analisa lapangan, lokasi terakhir kapal terdeteksi berada di sekitar koordinat laut perbatasan Myanmar, di wilayah yang sering dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan manusia dan narkotika. Operasi penyelamatan diputuskan untuk dilakukan dalam waktu secepat mungkin dengan metode infiltrasi senyap, guna menghindari risiko bentrokan bersenjata dan memprioritaskan keselamatan para korban. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keselamatan warga negara di luar negeri adalah prioritas utama, dan segala bentuk kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, penyelundupan, dan jual beli organ akan ditindak secara tegas, baik melalui jalur diplomasi maupun operasi intelijen di lapangan. Operasi ini akan melibatkan tim elit dari unsur intelijen militer dengan dukungan penuh dari Satuan Khusus TNI Angkatan Laut. Tujuannya jelas, membebaskan para TKI yang menjadi korban, mengamankan kapal beserta barang bukti, serta mengungkap jaringan kriminal yang terlibat di balik kasus ini. Tim gabungan yang terdiri dari personel intelijen militer dan Satuan Khusus TNI Angkatan Laut ditugaskan secara resmi untuk melaksanakan operasi penyelamatan terhadap para tenaga kerja Indonesia TKI yang disekap di kapal kargo di perbatasan Laut Myanmar. Operasi ini bersifat rahasia dan mengutamakan tindakan senyap guna meminimalisir risiko terhadap nyawa para korban. Berdasarkan laporan hasil pantauan citra satelit dan informasi intelijen, kapal kargo target teridentifikasi berukuran sekitar 150 meter,
berbendera asing dengan registrasi yang tidak valid, dan memiliki pola pelayaran yang tidak sesuai jalur pelayaran komersial resmi. Kapal tersebut diketahui berpindah-pindah posisi di perairan internasional untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum. Kondisi geografis di wilayah operasi tergolong kompleks, dengan cuaca laut yang tidak menentu, arus perairan kuat, serta minimnya akses komunikasi langsung. Seluruh rencana operasi disusun dengan memperhitungkan faktor risiko tersebut. Tim penyelamat terdiri dari dua unsur utama, yaitu unsur pengintaian dan unsur eksekusi. Unsur pengintaian ditugaskan melakukan observasi awal terhadap kapal target, termasuk mengidentifikasi jumlah penjaga, pola pengamanan, serta kondisi visual kapal. Sementara unsur eksekusi bertanggung jawab penuh atas penyusupan, penanganan ancaman, penyelamatan korban, serta pengamanan kapal. Data dari infiltrasi awal menyebutkan bahwa para TKI disekap di bagian bawah dek kapal, dengan akses terbatas dan penjagaan ketat oleh kelompok bersenjata. Di kapal juga ditemukan peralatan medis yang diduga digunakan untuk praktik perdagangan organ ilegal, termasuk alat pembedahan darurat dan fasilitas pendingin organ. Pimpinan operasi menetapkan metode penyusupan menggunakan kapal cepat berukuran kecil tanpa identitas resmi. Penyusupan direncanakan dilakukan saat malam hari untuk memanfaatkan minimnya visibilitas di perairan terbuka. Seluruh personel dibekali perlengkapan standar operasi khusus, termasuk alat komunikasi senyap, senjata ringan, serta peralatan medis darurat untuk penanganan awal terhadap korban. Skenario operasi dibagi dalam 3 tahap utama. Tahap pendekatan, kapal tim gabungan bergerak dari titik rahasia di perairan Indonesia menuju lokasi target dengan kecepatan tinggi dan pola pergerakan acak guna menghindari deteksi radar kapal target atau pihak ketiga. Tahap observasi dekat, tim pengintai menggunakan peralatan optik dan drone kecil untuk memantau situasi kapal kargo secara rinci, memastikan jumlah personel lawan, titik akses penyusupan dan posisi korban. Tahap eksekusi, setelah seluruh data dikonfirmasi, tim penyusup bergerak ke kapal target, melumpuhkan penjaga, mengamankan korban, serta menguasai kapal sepenuhnya. Pimpinan operasi menekankan pentingnya menjaga keselamatan para TKI sebagai prioritas utama. Kontak senjata hanya dilakukan sebagai opsi terakhir. Apabila situasi tidak memungkinkan untuk penyelamatan senyap, operasi juga harus menjamin pengamanan bukti kejahatan, seperti dokumen identitas palsu, alat medis ilegal, serta data yang mengarah pada jaringan perdagangan manusia. Seluruh personel telah dilengkapi dengan briefing rinci mengenai prosedur hukum internasional, tata cara evakuasi korban, serta protokol penanganan kasus lintas negara. Pemerintah Indonesia juga telah berkoordinasi dengan otoritas terkait di tingkat internasional untuk meminimalisir eskalasi diplomatik akibat operasi ini. Setelah seluruh persiapan diselesaikan, tim bergerak menuju perbatasan Laut Myanmar sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Operasi penyelamatan dimulai dalam hitungan jam.